Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali bersama saya. Nah, di video kali ini gimana kabarnya buat semua sahabatku dimanapun berada. Semoga kalian tetap sehat ya, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku sedang beraktivitas ya teman-teman, dan sekarang aku memulai memotongin ayam karena majikan aku yang nomor 2 itu mau datang. Jadi mau makan-makan di rumah kakek gitu ya. Dan kalau di Taiwan itu sangat simpel ya. Ayam rebus dikasih garam terus dipotong-potong. Lalu makannya itu dicocol sama kecap asin sama bawang putih gitu aja juga sudah enak ya teman-teman. Dan seperti ini teman-teman, sangat rapi ya. Walaupun amburadul potongannya, yang penting oke lah buat menjamu tamunya. Dan ini bahan-bahannya sudah aku siapkan, yang mau dimasak itu ada sayuran dan lauk pauk seperti itu teman-teman. Nah, di sini lauknya ada udang, ada ayam steam, ada ikan goreng, dan nanti ada daging sapi, ada cumi-cumi, dan ini ada kerang, ada sosis juga. Juga ada ayam dimasak arak ya teman-teman, kesukaannya orang Taiwan gitu. Dan selanjutnya aku mau masak ayam arak. Di sini aku sediakan minyak wijen ya teman-teman. Kita tuang secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak karena ayamnya itu sudah berminyak gitu ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita goreng bumbunya, yaitu jahe ya teman-teman. Jahe yang sudah tua itu dicuci bersih, dikupas juga boleh, nggak dikupas juga boleh, yang penting udah dicuci bersih. Lalu ditumis-tumis sampai mengeluarkan bau yang harum ya teman-teman. Dan ini ayamnya sudah dicuci bersih, dipotong-potong sesuai selera saja. Lalu kita masukkan ke penggorengan. Langsung saja nanti diungkep ya teman-teman, biar waktunya lebih cepat gitu. Dan ada juga orang memasak ayam arak itu, ayamnya itu direbus, maksudnya disteril dulu gitu ya. Seperti itu juga boleh. Kalau aku langsung saja tak ungkep bersama jahe sama minyak wijennya itu, biar baunya lebih harum lagi. Terus ayamnya juga sedikit digoreng gitu ya. Nah, setelah ayamnya diungkep beberapa menit, itu setengah matang, lalu kita tuang sesuai selera ya, berapa botolnya itu mijonya. Ini mijonya itu sari beras ya teman-teman. Arak sari beras. Nah, aku menggunakan 3 botol. Kalau 3 botol itu jadinya satu panci yang besar itu ya, sebelah sono itu. Dan tidak lupa kita kasih penyedap, yaitu sasa secukupnya ya. Dan dikasih gula kristalnya itu beberapa pringkil saja, biar rasanya itu tidak terlalu pahit gitu ya. Jadi lebih sedap lagi lah. Apabila kita tidak menggunakan air, itu terasa pahit teman-teman kuahnya itu. Tapi kalau ditambahin penyedap rasa sasa dengan gula kristal itu jadinya tidak pahit, lebih sedap dan lebih enak lagi gitu. Dan selanjutnya di sampingnya sini aku mau menggoreng sosis daging cincang ya. Nah, ini sosisnya itu terlebih dahulu sudah aku kukus, jadi dalamnya itu sudah matang. Tinggal kita goreng sedikit, warnanya agak kecoklatan gitu, biar orang-orang makan itu katanya lebih enak lagi kalau digoreng. Nah, seperti ini teman-teman, udah warnanya kecoklatan, lalu kita angkat saja ya. Terus nanti cara menyajikan itu dipotong-potong gitu. Dan ini juga daging cumi-cumi teman-teman, yang seperti roll itu ya. Dalamnya itu daging cumi-cumi, nggak tahu aku belinya sudah jadi gitu di pasar. Tapi
kata pedagangnya itu rasanya itu rasa cumi-cumi. Jadi kita sampai rumah itu cuma dihangetin sebentar gitu, udah. Dan selanjutnya kita mau ngangkat yaitu sup ayam araknya ya. Namanya mayochi, dan ini udah beberapa menit yang lalu kita rebus ya, dan sekarang sudah mateng dan ayamnya juga sudah empuk. Lalu kita pindahkan ke panci yang bersih buat disajikan di meja makan, teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadinya satu panci besar ini ya, 3 botol mijo bersama 1 ekor ayam ya. Banyak banget, dimakan orang banyak nggak habis ini teman-teman. Dan next selanjutnya persiapan aku mau menggoreng ikan laut 1 ekor saja, padahal sudah aku sediakan 2 ekor ya teman-teman. Tapi majikan aku bilang 1 ekor saja, takutnya tidak habis gitu kan, sayang gitu. Dan ini sengaja aku tutupin ya teman-teman, biar nggak jebrot-jebrot minyaknya, karena aku menggunakan minyak agak banyak biar ikannya itu tampilannya gorengan itu cantik gitu. Nah, alangkah baiknya menggoreng ikan menggunakan api yang sedikit agak dikecilkan gitu ya, biar di dalamnya juga mateng gitu. Dan ini kita gorengnya sudah selesai, waktunya kita angkat dan kita sajikan di meja makan ya teman-teman. Jadinya seperti ini teman-teman, cantik bukan? Gorengan ikan laut aku. Dan next selanjutnya kita sediakan penggorengan, tuang sedikit secukupnya minyak karena aku mau menggoreng kerang laut ya. Ini kerang laut yang sudah dibekukan gitu ya. Nah, kerang laut ini alangkah enaknya cukup digoreng, dikasih, nanti kalau sudah diangkat itu baru kita taburin lada putih ya teman-teman, biar lebih enak lagi rasanya. Ini kerangnya seperti apa aku sih nggak tahu ya, karena kita belinya itu sudah dibekukan gitu ya. Dan sekarang bolak-baliknya sudah warna kecoklatan, lalu kita angkat ya teman-teman. Jadinya banyak banget. Ini 1 bungkus itu aku goreng semua. Nah, setelah ini kita taburin lada bubukan yang warnanya putih itu ya teman-teman, biar baunya itu, bau dan rasanya itu lebih sedap lagi. Next selanjutnya aku mau menumis daging sapi bersama sayuran hijau ya teman-teman. Dan bawang putihnya terlebih dahulu ditumis sampai mengeluarkan bau harum, baru daging sapinya kita tumis bersamaan gitu. Nah, setelah daging sapinya kita tumis-tumis setengah mateng ya, lalu sayuran hijaunya kita campurkan bersamaan gitu. Tapi terlebih dahulu daging sapi yang sudah diiris-iris itu dibumbuin dulu teman-teman. Bumbunya itu kecap asin, salsa ciang, bawang putih geprek, terus garam, sedikit lada gitu. Oh iya teman-teman, ini suara aslinya aku matiin karena berisik, ada suara penyedot asap itu ya, yang buat masak itu. Jadi berisik banget, jadi terpaksa aku matiin. Dan tumisan sayur hijau dan daging sapinya sudah matang ya teman-teman, waktunya kita angkat. Tapi boleh juga kita cobain, apabila bumbunya kurang sedap, maksudnya kurang pas, boleh kita tambahkan sedikit gitu, nggak apa-apa. Sangat simpel bukan masakan ala Taiwan? Siap kita sajikan. Dan next selanjutnya kita mau menumis kacang kapri. Terlebih dahulu kita tumis bawang putih bersama cumi-cuminya ya.
Lalu kacang kaprinya kita masukkan ke dalamnya ya teman-teman. Dan kita tumis-tumis, dikasih penyedap rasa sasa bersama garam, sedikit air, gitu aja udah selesai teman-teman. Sebentar juga masakannya itu siap ready. Nah teman-teman, ini masakan aku udah selesai, waktunya kita angkat, ditaruh di piring, terus disajikan di meja makan. Dan next selanjutnya kita mau menumis bumbunya udang lobster ya teman-teman. Bumbunya hanya bawang putih, bawang merah, jahe, cabai gitu, ditumis-tumis bersamaan. Dikasih sedikit cabai paprika ya. Lalu udangnya kita masukkan ke dalam wajannya, lalu ditumis-tumis. Dan kita tambahkan bumbunya itu ada sedikit, secukupnya lah, bukan sedikit, secukupnya garam dan secukupnya lada putih dan secukupnya sasa ya. Lalu kita tumis-tumis gitu. Nah kalau ada mijo bisa dikasih sedikit. Nah sekarang ini udangnya sudah matang, lalu kita angkat dan kita sajikan. Sangat simpel masakan ala Taiwan. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Wow, enak. Selamat menikmatin ya Pak Bos, Bu Bos, masakannya sudah ready.